Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan firman Tuhan kita kali ini adalah dari Matius 5 ayat 13 sampai 16. Keluarga yang menjadi terang. Kita akan melihat dalam renungan ini bahwa keluarga yang menjadi terang adalah keluarga yang setiap anggotanya adalah garam, adalah terang. Di Matius 5 ayat 13 sampai 16 ini jelas-jelasan Tuhan Yesus mengacu kepada murid-muridnya pada saat Tuhan Yesus berkata garam, terang. Kita lihat yang tinta hijau itu, perkataan Bapamu hanya bisa diucapkan atau ditujukan kepada mereka yang adalah murid Yesus, yaitu orang-orang yang roh Tuhan ada di dalam orang-orang itu, orang-orang yang sudah lahir baru. Orang-orang inilah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus sebagai garam dunia, sebagai terang dunia. Sebagaimana disampaikan di Matius 5 ayat 3 sampai 12 yang adalah ajaran Tuhan Yesus mengenai ucapan-ucapan bahagia. Atribut dari garam atau terang atau murid-murid Yesus adalah sebagai berikut. Perlu diketahui bahwa atribut ini adalah karya Tuhan. Manusia tidak bisa memproduksi atribut ini. Atribut-atribut ini adalah dari ayat 3, mempunyai kerajaan surga. Dari ayat 4, memperoleh penghiburan yang datangnya dari Roh Kudus. Ayat 5, memiliki bumi. Ayat 6, dipuaskan oleh Roh Kudus. Ayat 7, beroleh kemurahan yang datangnya dari Tuhan. Ayat 8, melihat Allah. Ayat 9, anak-anak Allah. Ayat 10, memiliki kerajaan surga. Ayat 12, memiliki upah yang besar di surga yang datangnya dari Tuhan. Mereka yang adalah murid-murid Yesus atas karya Roh Kudus minimal memiliki ke-9 atribut ini. Masih di Matius 5 ayat 3 sampai 12. Roh Kudus yang berada di dalam murid-murid Yesus akan memproduksi buah-buah. Buah-buah ini termasuk perbuatan baik yang manifestasinya adalah tindakan-tindakan baik yang dilakukan oleh murid-murid Yesus. Termasuk di dalam perbuatan-perbuatan baik itu adalah miskin secara rohani di hadapan Allah, artinya bergantung penuh pada Allah. Berduka cita atas dosa pribadi maupun dosa anak-anak Tuhan lainnya, bahkan orang lain di dalam kehidupan yang bersangkutan. Lemah lembut, lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Murah hatinya, mudah mengampuni orang yang bersalah kepada yang bersangkutan. Suci hatinya, hidup sesuai dengan firman Tuhan, membawa damai, memberitakan Injil Tuhan, tahan dianiaya oleh sebab kebenaran firman Tuhan, tahan dicela, dianiaya, difitnah karena Tuhan Yesus. Orang-orang yang memiliki atribut semacam ini dan melakukan perbuatan-perbuatan semacam inilah, yaitu murid-murid Yesus yang dikatakan Tuhan Yesus sebagai garam, terang. Di Matius 5 ayat 13 kita membaca Tuhan Yesus secara tersurat dan tersirat mengatakan bahwa ada dua macam garam. Ada garam yang awalnya asin kemudian menjadi tawar. Artinya ada murid Yesus yang menjadi tawar. Yang mana murid yang semacam ini dibuang dan diinjak. Ada garam yang tetap asin, yang tetap mengasinkan. Artinya ada murid Yesus yang tetap asin, tetap mengasinkan. Sebentar lagi kita akan melihat tetap asin artinya tetap kudus. Dan murid-murid yang semacam ini dipakai oleh Tuhan. Dari Imamat 19 ayat 2 dan 1 Petrus 1 ayat 16 kita mengetahui garam ini adalah Roh Kudus, adalah Tuhan Yesus. Keasinan garam ini adalah
karya Roh Kudus. Jadi kalau ada murid Yesus yang tadinya asin menjadi tawar, artinya adalah murid Yesus yang di dalamnya ada Roh Kudusnya, namun karena Roh Kudus ini didukakan sehingga Roh Kudus ini tidak berkarya, tidak memproduksi buah, sehingga yang bersangkutan tidak lagi kudus. Adapun murid Yesus yang tetap asin adalah mereka yang tetap kudus. Roh Kudus di dalam mereka tetap berkarya. Mempelajari konteks pada saat itu, yaitu di zaman kerajaan Romawi, mengetahui fungsi utama dari garam pada zaman itu, maka yang dimaksud dengan mengasinkan bukan membuat suatu makanan menjadi enak seperti saat kita masak telur dadar kita kasih garam. Bukan juga seperti garam yang dimasukkan ke dalam masakan bersama-sama dengan bumbu-bumbu yang lainnya, dan perpaduan bumbu-bumbu ini dengan garam akan membuat makanan itu menjadi lezat seperti pada saat seseorang memasak sayur asam. Namun yang dimaksud mengasinkan di sini adalah membuat suatu makanan yang kita pakai sebagai contoh, menjadi sangat asin sehingga makanan itu menjadi awet. Fungsi garam yang terutama pada saat itu adalah untuk mengawetkan. Ini seperti seseorang membuat ikan asin. Di dalam membuat ikan asin, rasa ikan asin itu karena diasinkan sedemikian rupa oleh si garam menjadi sama dengan si garam. Mengasinkan seperti yang di dalam pembuatan ikan asin inilah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Demikian pula dengan terang yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di Matius 5 ayat 14-16. Ada dua macam terang. Terang yang bercahaya dan terang yang tidak bercahaya. Terang yang tidak bercahaya adalah terang yang tersembunyi, terang yang diletakkan di bawah gantang, tidak bercahaya. Cahayanya tidak terlihat. Terang semacam ini tidak memuliakan Bapa di surga. Terang yang bercahaya adalah terang yang cahayanya di depan orang. Terang yang karena cahayanya orang-orang bisa melihat perbuatan baik dari orang yang memiliki terang itu. Terang yang seperti ini memuliakan Bapa di surga. Dari Yohanes 8 ayat 12 kita tahu bahwa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dengan terang adalah dirinya sendiri. Jadi terang Yesus yang ada di dalam diri murid-murid Yesus mencahayai semua orang yang ada di sekitarnya, sehingga orang-orang itu bisa melihat perbuatan baik dari yang bersangkutan yang adalah buah-buah dari Yesus. Terang Yesus itu yang ada di dalam murid-murid Yesus, sehingga dengan demikian Bapa di surga dipermuliakan. Terang yang bercahaya semacam inilah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dengan terang dunia itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, terang yang bercahaya, garam yang mengasinkan, memperlihatkan perbuatan-perbuatan baik sebagai hasil dari Roh Kudus yang adalah terang itu sendiri, yang adalah garam itu sendiri. Sebagaimana yang sudah kita bicarakan tadi dari ucapan-ucapan bahagia Tuhan Yesus, perbuatan-perbuatan baik ini termasuk hidup sepenuhnya bergantung kepada Tuhan, berduka karena dosa pribadi dan orang lain, penguasaan diri dan rendah hati terhadap orang lain, mencari dan melakukan firman Tuhan, memaafkan dan mengampuni, hidup sesuai dengan firman Tuhan, memberitakan Kristus, Injil kepada orang yang belum percaya supaya dia berdamai dengan Tuhan, berani menghadapi penganiayaan karena kebenaran dan karena Kristus. Adapun terang yang tidak bercahaya, garam yang tawar, tidak memperlihatkan perbuatan-perbuatan baik. Murid-murid yang seperti ini artinya terang yang tidak bercahaya, garam yang tawar,
tidak hidup sepenuhnya bergantung kepada Tuhan, tidak berduka karena dosa pribadi dan dosa orang lain, tidak menguasai diri, tidak rendah hati terhadap orang lain, tidak mencari dan melakukan firman Tuhan, tidak memaafkan, tidak mengampuni orang yang melakukan kesalahan kepadanya, tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan, tidak memberitakan Kristus Injil kepada orang yang belum percaya supaya dia percaya kepada Yesus sehingga berdamai dengan Tuhan, tidak berani menghadapi penganiayaan karena kebenaran dan karena Kristus. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, keluarga yang menjadi terang adalah keluarga yang anggota-anggotanya adalah terang yang bercahaya, yang anggota-anggotanya adalah garam yang asin. Terang itu bercahaya sedemikian rupa sehingga Bapa dipermuliakan. Garam itu mengasinkan sedemikian rupa sehingga Bapa dipermuliakan. Apakah setiap anggota keluarga di dalam keluarga Anda hidup sepenuhnya bergantung kepada Tuhan, berduka karena dosa pribadi dan dosa orang lain, menguasai diri dan rendah hati terhadap orang lain, mencari dan melakukan firman Tuhan, memaafkan dan mengampuni orang yang bersalah, hidup sesuai dengan firman Tuhan, memberitakan Kristus, Injil kepada orang yang belum percaya supaya orang yang belum percaya itu bisa berdamai dengan Tuhan, dengan yang bersangkutan percaya kepada Yesus, berani menghadapi penganiayaan karena kebenaran firman Tuhan dan karena nama Kristus. Jika demikianlah adanya pada setiap anggota keluarga di dalam keluarga Anda, maka keluarga Anda itu adalah keluarga yang menjadi terang. Mari kita tutup renungan firman Tuhan ini dengan melihat beberapa penerapan. Dari mengetahui bahwa garamlah yang mengasinkan, artinya Roh Kuduslah yang mengkuduskan, dan dari mengetahui bahwa Roh Kudus melakukan karya-karyanya melalui firman Tuhan, maka penerapan pertama adalah hidupilah firman Tuhan dengan bantuan Roh Kudus. Berdoalah kepada Tuhan memohon urapan Roh Kudus agar Anda dimampukan untuk membaca, mengerti, dan melakukan firman Tuhan. Sehingga Anda dibimbing dan dimampukan untuk menghidupi firman Tuhan. Penerapan kedua adalah mengetahui bahwa terang Yesus yang ada di dalam Anda adalah mencahayai semua orang sehingga semua orang bisa melihat perbuatan-perbuatan baik yang adalah produksi dari Roh Kudus yang ada di dalam Anda yang memuliakan Bapa di surga. Maka ikutilah apa yang Roh Kudus kerjakan di dalam diri Anda dengan Anda mengekspresikan pekerjaan Roh Kudus itu dalam bentuk perbuatan-perbuatan baik sebagai buah dari keselamatan Anda. Berdoa memohon urapan Roh Kudus agar Anda dibimbing dan dimampukan untuk melakukan perbuatan baik sebagaimana difirmankan oleh Tuhan dengan berani dan terang-terangan. Artinya atas bimbingan Roh Kudus, Anda dengan berani dan terang-terangan memberikan kesaksian melalui perkataan dan perbuatan akan terang itu, akan garam itu, akan Yesus Kristus untuk kemuliaan Bapa di surga. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, dengan menghidupi penerapan firman Tuhan ini, saya mengimani Bapa di surga, Tuhan kita Yesus Kristus dipermuliakan, dan sebagaimana dijanjikan Tuhan kepada kita bahwa murid-murid Yesus yang mempermuliakan Bapa di surga, mempermuliakan Yesus Kristus, akan diberkati dengan luar biasa. Amin.